لله مكرمنا بنور القرآن وبيان أصدق اللسان وتوضيح المعالم والهدى بلسان سيد أهل الإرفان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بالأسرار إلى يوم المقرر وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih bisa merenungi daripada ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Sebelumnya sudah kita ketahui di kajian sebelumnya apa yang terjadi kepada Sayyidah Maryam ketika beliau hendak ingin melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi kepada beliau, kekhawatiran dan juga kekhawatiran yang beliau rasakan, dan bagaimana beliau menganggapinya sehingga beliau sampai mengharapkan kematian karena sebab khawatir fitnah yang akan terjadi kepada agamanya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya. Dan juga bagaimana hukum daripada orang-orang yang mengharap kematian, itu semuanya sudah dijelaskan di kajian sebelumnya. Kemudian setelah Sayyidah Maryam merasa tenang setelah melahirkan, setelah beliau makan buah kurma, minum, setelah beliau merasa tenang dan merasa sehat, setelah beliau merasakan kesakitan yang begitu besar, berlalu beberapa hari setelah beliau merasa tenang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengatakan kepada Sayyidah Maryam melalui malaikat Jibril. Allah katakan, fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Wahai Maryam, apabila kamu melihat seseorang, ketika kamu melihat seseorang, fa imma tarayinna, ketika kamu melihat seseorang, maka katakanlah kepada mereka bahwasannya aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sehingga aku tidak ingin berbicara kepada manusia pun pada hari ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidah Maryam melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Sayyidah Maryam, wahai Maryam, apabila kamu menemui, ketika kamu membawa anakmu, di hadapan kaummu, di hadapan manusia, maka ketika mereka bertanya kepada kamu atas apa yang kamu bawa daripada seorang anak, maka katakanlah kepada mereka bahwasannya saya telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yaitu puasa. Ada beberapa riwayat di sini, ada yang mengatakan puasa ini adalah puasa sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan Imam Dhahhak, mengatakan bahwa di sini puasanya bukan puasa menahan makan atau menahan minum, tapi di sini puasa bisu, menahan berbicara. Tapi ada riwayat yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Qatadah dan selainnya, dan juga di riwayat Sayyidina Anas, bahwasannya di sini puasa di sini yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam adalah puasa menahan lapar dan haus, dan juga menahan untuk tidak berbicara. Itu sebagian ulama tafsir menganggapi daripada puasanya daripada Sayyidah Maryam alaihissalam. Ya, karena puasa di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW itu puasa mereka bukan menahan lapar, menahan minum, tapi puasanya itu puasa bisu. Ya. Tidak berbicara sehari setengah hari. Ya. Dari pagi sampai maghrib, ya. Tidak berbicara. Tapi puasanya puasa bisu, puasa tidak berbicara, bukan menahan lapar, menahan minum. Itu syariat sebelum terhapus dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Dan juga ayat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya ketika ada seseorang yang berbuat masalah kepada kita, ada seseorang, orang yang bodoh, orang yang dungu, ya, seorang yang tidak ada manfaatnya di dalam ucapannya, berdebat kepada kita atau menggunjing kita, ya, mencaci kita di hadapan kita, maka bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jawaban yang sangat pantas untuk mereka, yang sangat layak untuk mereka adalah diam, berdiam, tutup mulut, ya. Walaupun mereka berapa banyak bahasa yang mereka keluarkan untuk mencaci kita, maka jawaban yang paling pantas untuk mereka adalah berdiam, tutup mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu aw liyasmut, maka berdiamlah. Artinya kalau seandainya ketika kamu berbicara tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, lebih baik kamu berdiam. Sudah, lebih baik diam. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih. Siapa mereka? Adalah orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak ada faedah di dalam ucapannya, maka mereka mengatakan kepadanya qalu salama, mereka hanya mengucapkan salam kepada mereka. Tidak membalas menggunjing mereka, tidak membalas mencaci mereka, tapi yang mereka katakan, yang mereka balas cuma mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ketika ada seorang yang mencaci kita, oh kamu gini, kita katakan, ya mungkin saya memang banyak kesalahan, saya akan mengoreksi diri kita, karena manusia itu tempatnya salah. Inilah adalah orang-orang yang mana dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa ibadur rahman, hamba-hambanya ar-rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mereka. Apabila ada orang yang mencaci kita, jangan kita balas dengan cacian. Bagaimana? Berdiam. Atau kita kita katakan salam, artinya kita terima. Memang benar, ya, memang benar. Saya masih memiliki banyak kesalahan. Ya. Insya Allah saya akan mengoreksi. Terima kasih telah memberikan saya masukan. Nah, inilah ucapan yang paling pantas. Ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang terjadi kepada Sayyidah Maryam, beliau tahu bahwasannya masyarakat atau manusia akan menanggapinya dengan tanggapan yang jelek. Ketika beliau adalah seorang wanita yang belum menikah, membawa seorang anak. Nah, bagaimana sangkaan mereka? Tentunya sangkaan mereka adalah sangkaan yang sangat jelek. Terus bagaimana ketika mereka mencaci Sayyidah Maryam? Apa yang dibalas oleh Sayyidah Maryam? Beliau tidak membalas menjelekkan mereka, tidak membalas mencaci mereka, mencerca mereka, tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah tutup mulut, berdiam. Beliau katakan falan ukallimal yauma insiya. Aku tutup mulut. Aku telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, puasa bisu. Nah, tidak berbicara. Saya sebagian syair mengatakan qaulu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal jawaba li babis syarri miftahu wa sumtu an jahilin aw ahmakim syarafun wa fihi aidan li sawnil ilmi islahu ama taral asada wa hiya samitatun wal qalbu yuhsi la amri wa huwa nabahu. Ketika ada seorang yang mengatakan kepadaku, kenapa kamu berdiam? Ketika ada seorang yang berdebat kepadamu, ya, ketika ada seorang yang bertentang, menentang kamu, mengejek kamu, maka aku katakan kepada mereka, sesungguhnya diam itu adalah kunci jawaban kepada orang-orang yang jelek, kepada orang-orang yang memiliki sifat yang buruk, kepada orang-orang yang dungu, kepada orang-orang yang tidak ada faedah dalam ucapannya. Dan berdiam terhadap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu itu terdapat kemuliaan, dan juga di dalamnya juga terdapat
menjaga dan memperbaiki daripada harga dirinya. Dan itu terjadi ketika ada seorang yang menggunjing kita, mencaci kita, kemudian kita berdiam, maka itu akan lebih selamat kepada harga diri kita, lebih selamat. Tapi kalau kita membalas mencaci mereka, maka malah merusak ya, malah merusak harga diri kita. Yang tadinya kita terkenal adalah orang-orang yang saleh ya, orang-orang yang jauh daripada keburukan, tapi kita malah membalas mereka karena timbulnya rasa marah kita, sehingga kita sampai mengeluarkan kekesalan kita, mencaci balik mereka, sehingga apa yang terjadi? Harga diri kita menjadi hina. Kita menghinakan harga diri orang lain dengan mencaci mereka, dan harga diri kita juga menjadi hina. Amatarul asada wa hiya shamitatun. Tidakkah kamu melihat seekor macan, singa? Bagaimana seekor singa itu menjadi wibawa, binatang yang sangat ditakuti oleh binatang yang lain, memiliki sifat berani. Wahya shamitun, sedang dia mendapatkan itu semuanya dengan apa? Gak pernah berbicara, diam ya. Kelakuannya di setiap saatnya hanya diam, gak pernah berbicara. Pernahkah kalian mendengar macan berbicara? Tidak ada. Itulah sifat pemberani yang dimiliki oleh singa, adalah dengan tidak berbicara. Wal kalbu yuhsi la amri wa huwa nabahu. Sedangkan seekor anjing yang memiliki sifat pengecut ya, memiliki sifat pengecut, apa yang dilakukan? Yang dilakukan hanya menggonggong, hanya berbicara. Bisanya cuma berbicara, menggonggong bisanya. Setiap saatnya menggonggong. Kamu pegang, tidak kamu pegang, ya kamu ganggu, tidak kamu ganggu, menggonggong. Bagaimanapun keadaannya dia selalu berbicara. Tapi menggonggongnya itu tidak memiliki faedah, tidak ada manfaatnya. Ya. Sehingga terjadilah perbedaan di antara singa dan anjing. Begitulah manusia. Seorang yang selalu berdiam, selalu tidak mengeluarkan, tidak berbicara, tidak berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, maka dia itu adalah orang-orang yang sangat pemberani. Itulah orang-orang yang sangat pemberani, dibandingkan dengan orang-orang yang hanya berbicara, cuma secara zahirnya, hakikatnya dia nggak berani, cuma modal omongan saja. Nah, ini tidak baik. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang berbuat masalah kepada kita. Nah, itu tadi puasa, beliau Sayyidah Maryam puasa bisu, puasa tidak berbicara. Itulah syariat yang disyariatkan di umat terdahulu. Mengenai hukum puasa bisu, bagaimana sih hukum puasa bisu di agama Islam? Hukumnya bagaimana? Dari mulai terbitnya fajar shadiq, dari mulai waktu subuh sampai tenggelamnya matahari tidak berbicara, sama sekali tidak berbicara. Bagaimana hukumnya? Sebagaimana yang dilakukan oleh agama yang lain ya, kalau nggak salah di agama yang lain, di agama Hindu ya, berpuasa bisu. Di dalam agama Islam terdapat hukumnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Tidak berbicara, ya, berpuasa bisu tidak berbicara dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, tidak berbicara sama sekali. Hukumnya apa? Makruh. Karena syariat ini sudah dihapus oleh syariatnya Rasulullah SAW. Adapun di zaman dahulu, di umat terdahulu, memang itu disyariatkan untuk mereka. Puasanya adalah dengan seperti itu, dengan tidak berbicara. Tapi di syariat kita, di syariat Nabi Muhammad SAW, puasanya berbeda, yaitu dengan menahan lapar, menahan makan dan minum. Adapun bagaimana kalau seandainya dia tidak berbicara? Imam Nawawi di kitab Majmu'nya Syarah Muhadzab mengatakan bahwa hukumnya makruh. Puasa bisu hukumnya makruh. Karena ya, dan itu juga tidak menentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tadi, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau berdiam. Memang benar, berdiam itu memiliki kebaikan yang sangat besar. Akan tapi ketika kita hanya berdiam saja, bahkan ketika kita mendapatkan ada sesuatu yang mana kita harus berbicara, karena itu sesuatu itu sangat penting, sangat memberikan manfaat.
sehingga kita harus berbicara, tapi kita nggak mau berbicara. Nah, itu tidak baik, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan berkatalah yang baik. Ya, kalau misalkan perkataan kalian jelek, diem. Tapi kalau perkataan baik, jangan diem, berbicara. Nah, jadi itu tidak menentang daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Semuanya sama dan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Puasa bisu hukumnya makruh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Sayyidah Maryam untuk tidak berbicara kepada manusia. Falan ukallimal yauma insiya. Insiya itu artinya apa? Insanun, manusia. Ini juga menunjukkan bahwasanya Sayyidah Maryam itu walaupun beliau tidak berbicara kepada manusia, ya, karena kalimatnya adalah insiya, manusia, tapi beliau masih berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih berbicara kepada malaikat Jibril. Berbicara kepada Allah dengan apa? Dengan berzikir. Di malam hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak berbicara itu hanya kepada manusia, bukan kepada Allah dan bukan kepada bangsa yang lainnya dari selain bangsa manusia. Kemudian fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Setelah diriwayatkan, setelah beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam, langsung setelah itu beliau langsung membawa Nabi Isa, beliau bawa untuk menghadap kaumnya. Ini pendapat yang mu'tamad ini, pendapat yang mu'tamad. Tapi ada yang mengatakan enggak, ada pendapat yang mengatakan setelah 40 hari, setelah beliau suci dari nifasnya, setelah 40 hari baru beliau bawa untuk menghadap kaumnya. Nah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Fa'atat, kemudian Sayyidah Maryam membawa bihi dengan Nabi Isa, membawa anaknya kepada siapa? Kepada kaumnya, untuk menghadap kaumnya, tahmiluh, dalam keadaan membawa, menggendong Nabi Isa. Kapan? Pendapat yang mu'tamad setelah melahirkan. Ada pendapat yang kedua mengatakan setelah 40 hari, yaitu setelah beliau suci dari nifasnya. Nah, ketika Sayyidah Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam menghadap kaumnya, nah situ kaumnya kaget ya, bingung. Nah, ini Sayyidah Maryam adalah orang yang sangat suci, seorang yang melayani rumah Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam keluarga yang penuh dengan keimanan, ya, keluarga yang soleh. Bagaimana mungkin Sayyidah Maryam bisa melakukan perbuatan yang hina seperti ini? Dari mana anak ini ada? Sehingga muncullah pikiran-pikiran di dalam pikiran mereka. Sehingga mereka katakan, ketika mereka melihat Sayyidah Maryam, maka mereka mengatakan kepada Sayyidah Maryam, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka katakan, wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan yang sangat besar. Kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Fariyya itu artinya apa? Fariyya itu artinya qata'ah. Ya. Artinya qata'ah. Itu memutus. Fariyya, kamu telah mendatangkan sesuatu yang memutus. Artinya memutus suatu kebenaran. Yang tadinya sangkaan kami adalah kamu adalah perempuan yang baik. Ketika kamu mendatangkan anak ini, sehingga sangkaan itu terputus. Kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar, terputus dari sangkaan kami. Ya, diceritakan bahwasanya kaum Nabi Musa, kaumnya daripada Sayyidah Maryam, karena beliau kan Sayyidah Maryam adalah seorang yang berkhidmat ya, melayani rumahnya Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa hari tidak ada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tempat ibadah.
Sehingga kaumnya mencarinya, loh di mana ini Sayyidah Maryam, di mana? Jika mereka keluar mencari Sayyidah Maryam, sampai mereka bertemu dengan apa? Penggembala sapi. Yang mereka katakan, apakah kamu melihat seorang perempuan yang sifatnya seperti ini seperti disebutkan? Nah, karena Sayyidah Maryam menghilang, sebagaimana sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, bahwa beliau menjauhi dari masyarakat kan, karena ingin melahirkan. Maka dikatakan dijawab oleh penggembala sapi itu, enggak, saya tidak melihat perempuan tersebut, tapi sungguhnya saya melihat suatu keajaiban dari sapiku ini. Apa yang kamu lihat? Sungguhnya aku melihat sapiku ini tadi malam dia sujud, dia telah sujud ke arah wadi ini, ditunjuk wadinya, ya, lembah, wadi itu lembah. Sapiku ini tadi malam ini bersujud menuju ke arah lembah ini, ditunjuk lembah ini. Yang mana aku tidak pernah melihat sapiku melakukan hal seperti ini, tapi aku melihatnya pada tadi malam aku melihatnya. Ya. Sehingga mereka mengetahui bahwa yang berada di lembah tersebut itu adalah Sayyidah Maryam. Dan juga di riwayat yang lain dikatakan bahwasannya kaumnya Sayyidah Maryam ketika itu, sebagaimana dikatakan bahwa mereka mencari Sayyidah Maryam karena beberapa hari menghilang, sampai akhirnya mereka melihat ada cahaya yang memancar, sehingga mereka menuju ke cahaya tersebut. Ketika mereka sudah berjalan menuju ke cahaya tersebut, datanglah Sayyidah Maryam membawa Nabi Isa alaihissalam, menggendong Nabi Isa. Dari situlah cahaya itu muncul, sampai akhirnya Sayyidah Maryam menghadap dan bertemu dengan kaumnya. Dan disitulah terjadinya perbincangan di antara Sayyidah Maryam dan juga di antara kaumnya dan juga Sayyidah Maryam. Ya, ketika Sayyidah Maryam bertemu dengan kaumnya, lalu Sayyidah Maryam duduk dan menggendong Nabi Isa. Nah, mereka bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya." Kamu telah mendatangkan sesuatu yang sangat besar. Ya. Ini anak dari mana ini? Apakah kamu telah melakukan perbuatan zina sehingga kamu mendapatkan anak ini? Ya, itu sangkaan mereka. Nah, mereka katakan, "Ya ukhta Harun, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya." Wahai saudaranya Harun. Mereka ini kaumnya Sayyidah Maryam mengatakan kepada Sayyidah Maryam, ya, wahai saudaranya Harun. Maksudnya siapa? Sayyidah Maryam. Karena Sayyidah Maryam itu saudaranya Harun. Nabi Harun itu siapa? Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Ya. Sedangkan Nabi Musa dan Sayyidah Maryam itu jaraknya sangat jauh, dikatakan 600 tahun. Ya, dikatakan 600 tahun jaraknya. Nah, bagaimana bisa dikatakan Sayyidah Maryam itu adalah saudaranya Harun? Padahal sangat jauh. Ya, walaupun satu datuk ya, walaupun mereka satu datuk ya, walaupun Sayyidah Maryam itu masih keturunan daripada Nabi Harun, tapi jaraknya sangat jauh. Kenapa dikatakan saudarinya Nabi Harun? Ulama tafsir ada yang mengatakan bahwasannya dikatakan beliau disebut saudaranya Harun, kenapa? Nah, karena ayah dan ibu beliau adalah keturunan Nabi Harun. Orang-orang Arab itu kalau mengatakan kepada seseorang yang bernisbat ke kabilah Tamim misalkan, ya kabilah Tamim, karena di Arab itu ada kabilah Tamim, maka mereka katakan kepada orang tersebut, ya akho Tamimi, ya akho Tamim, ya akho Tamim, wahai saudaranya Tamim. Maksudnya wahai keturunan kabilah Tamim. Bukan berarti dia saudaranya Bani Tamim, tapi ucapan orang Arab ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalimat akh itu adalah untuk menunjukkan bahwa orang yang dituju itu adalah orang memiliki hubungan keluarga dengan kabilah tersebut. Nah, maka ketika dikatakan seorang yang bernisbat kepada kabilah Tamimi, ya akho Tamim, maka itu maksudnya apa? Maksudnya adalah
wahai wahai yang wahai seorang yang keturunan Bani Tamim, ya, keturunan daripada kabilah Bani Tamim. Bukan berarti saudaranya Bani Tamim, enggak, tapi keturunan daripada Bani Tamim. Dan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Oleh karena itu dikatakan ukhta Harun bukan berarti saudaranya Nabi Harun, enggak, tapi keturunan Nabi Harun. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua mengatakan enggak, saudara, ya, dikatakan saudaranya Harun. Persaudaraan kakak adik itu biasanya apa? Biasanya terdapat persamaan, adanya kesamaan baik dari bentuk, dari fisiknya maupun dari sifatnya. Ya, dari fisiknya karena memang bersaudara, atau dari sifatnya, ya, dari sifatnya. Ya, di sini pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud dengan ukhta Harun artinya apa? Sifatnya. Sifatnya sama seperti Nabi Harun. Jadi Sayyidah Maryam itu sifatnya sama seperti Nabi Harun. Dalam apa? Ibadah yang telah dilakukan oleh Sayyidah Maryam, ya, kebaikan maupun zuhudnya Sayyidah Maryam itu juga sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Harun. Sehingga disamakan seperti Nabi Harun. Dikatakan ukhta Harun karena persaudaraan itu, kakak adik itu adalah sama. Biasanya adalah sama, memiliki persamaan baik di dalam fisiknya maupun di dalam sifatnya. Di sini sama di dalam sifatnya. Sama di dalam sifatnya sehingga disamakan seperti Nabi Harun. Nah, itu dua riwayat membahas tentang ukhta Harun. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Maka abu kimra asauin. Ayah kamu tuh bukanlah orang yang jelek, bukanlah orang yang memiliki sifat yang buruk. Ayah kamu yang bernama Imran bukanlah orang yang memiliki sifat yang buruk. Beliau adalah orang yang baik, ya, orang yang suci. Bahkan beliau dulunya adalah orang yang seorang pendeta dulunya. Wa makanat ummuki bagian, dan ibu kamu bukanlah seorang pelacur. Nah, bagaimana kamu bisa memiliki sifat seperti ini? Bagaimana kamu bisa melakukan perbuatan yang buruk seperti ini sedangkan kedua orang tua kamu adalah orang-orang yang baik? Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya apa? Buah tidak jauh dari pohonnya. Buah yang jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ya. Apabila kedua orang tua itu memiliki sifat yang baik, maka kebanyakan anaknya itu akan juga memiliki sifat yang baik. Kenapa? Karena bibitnya baik, maka hasilnya juga baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk menikahi perempuan yang apa? Untuk menikahi perempuan yang memiliki agama. Fatfar bidadiddin taribat yadak. Pilihlah perempuan yang memiliki agama. Walaupun ada perempuan yang sangat cantik tapi enggak buruk sifatnya. Tapi ada perempuan yang biasa tapi sifatnya baik, agamanya baik. Pilihlah kata Rasulullah, pilihlah perempuan yang memiliki sifat yang baik. Kenapa? Karena nanti akibatnya kalau perempuan yang cantik mungkin itu manfaatnya untuk kamu sendiri. Tapi kalau perempuan yang memiliki sifat yang baik di dalam agamanya, manfaatnya bukan untuk kamu sendiri, tapi juga untuk anakmu nantinya, untuk keturunanmu nantinya. Paham? Itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa buah itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, oleh karena itu mereka kaumnya itu merasa heran, bagaimana bisa nih Sayyidah Maryam ini kok bisa ya? Dia adalah seorang yang khidmat di dalam rumahnya Allah. Orang tua mereka adalah orang-orang yang suci. Kok bisa dia melakukan perbuatan yang buruk seperti ini, perbuatan yang sangat hina? Akhirnya Sayyidah Maryam karena beliau sudah bernadar untuk berpuasa, maka beliau mengatakan fa'asyarat ilaihi. Asyarat mengisyaratkan ilaihi kepada anaknya. Ya, kepada anaknya Nabi Isa. Mengisyaratkan untuk berbicara kepada, jadi Sayyidah Maryam mengisyaratkan kepada kaumnya untuk berbicara kepada anaknya, yang mana anaknya itu masih di dalam pangkuannya, ya, masih kecil, ya. Yang mana dikatakan tadi di pendapat yang utama bahwa beliau masih, ya, setelah melahirkan, ya, artinya masih mungkin belum sampai seumur 1 hari, masih setelah melahirkan langsung dibawa kan tadi kan pendapat yang utama. Pendapat yang kedua setelah 40 hari. Ya, walaupun dari dua pendapat ini adalah waktu yang belum bisa bagi seorang bayi untuk berbicara. Ya. Sehingga Sayyidah Maryam langsung mengisyaratkan kepada kaumnya untuk berbicara kepada Nabi Isa. Nah, ini juga menjadi dalil apa yang telah saya jelaskan sebelumnya di dalam ayat la tahzani.
Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Janganlah kamu bersedih wahai Maryam. Nah, ucapan ini diucapkan oleh Nabi Isa menurut sebagian riwayat. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat ini, fa asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam mengisyaratkan untuk berbicara kepada Nabi Isa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Sayyidah Maryam sudah mengetahui sebelumnya bahwa anaknya Nabi Isa sudah bisa berbicara. Yaitu ketika ada di kandungannya, ya, ketika merasakan kesakitan, di situ Nabi Isa berbicara, ya kan? Dari bawahnya berbicara, wahai ibuku, jangan kamu bersedih, jangan kamu bersedih. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang mengucapkan itu adalah Nabi Isa, sehingga karena beliau Sayyidah Maryam sudah mengetahui bahwa Nabi Isa mampu untuk berbicara, nah, oleh karena itu Sayyidah Maryam memberikan isyarat kepada kaumnya untuk berbicara kepada Nabi Isa, anaknya. Fa asyarat ilaihi. Nah, akhirnya mereka salah paham. Nah, ini apa maksudnya Sayyidah Maryam? Kita ini bertanya benar-benar. Kita ini penasaran, tapi kamu malah mengejek kami. Kamu malah membuat ini adalah sebagai candaan. Saya ini serius, kami ini serius. Bagaimana mungkin anak kecil ini yang masih dalam pangkuan ibunya berbicara? Nah, mereka menganggap bahwa ucapan, bahwa isyarat yang Sayyidah Maryam adalah sebagai candaan, permainan. Sehingga mereka marah. Mereka katakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan orang yang masih ada di pangkuan ibunya? Mahat itu ayunan. Karena bayi biasanya di ayunnya. Mahat atau di pangkuan ibunya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan seorang yang masih ada di pangkuan ibunya? Nah, mereka menganggap bahwa Sayyidah Maryam telah bercanda kepadanya, padahal mereka serius bertanya, penasaran kepada Sayyidah Maryam. Sehingga mereka mengatakan, karena mereka saking marahnya kaumnya saking marahnya mereka kepada Sayyidah Maryam, karena mereka menganggap bahwa Sayyidah Maryam telah bercanda kepadanya, telah mengejek mereka. Mereka mengatakan kepada satu sama lainnya, sungguhnya apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam, candaan Sayyidah Maryam ini lebih parah daripada apa? Daripada apa yang didatangkan oleh Sayyidah Maryam, yaitu anaknya. Isyarat yang diisyaratkan oleh Sayyidah Maryam untuk berbicara kepada anaknya itu lebih parah bagi mereka. Itu lebih menusuk kepada mereka, lebih parah ya, lebih parah, lebih membuat mereka marah daripada apa? Daripada Sayyidah Maryam membawa seorang anak, itu Nabi Isa. Itu saking marahnya mereka seperti itu. Langsung seketika itu, ketika mereka marah, langsung Nabi Isa langsung berbicara, mengatakan, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati wa ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa di dalam umurnya beliau, yang mana pada umur itu umur yang belum mampu untuk berbicara, beliau dengan mu'jiz irhason, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara kepada mereka kaumnya, qala inni Abdullah, sungguhnya aku adalah Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadikan apa? Di sini ada beliau, Nabi Isa adalah salah satu seorang anak yang mampu berbicara pada waktu beliau masih ada di pangkuan ibunya.
ada 8 orang anak yang mana mereka bisa berbicara, padahal pada waktu itu waktu yang mana mereka masih belum waktunya untuk berbicara. Ini masih ada di pangkuan ibunya. Ada 8 orang. Yang pertama Nabi Isa. Ini Nabi Isa. Ketika masih ada di pangkuan ibunya berbicara, bisa berbicara. Yang kedua bayi yang dianggap sebagai anaknya Jurayj, seorang ahli ibadah yang bernama Jurayj. Jurayj ini adalah orang yang ahli ibadah, selalu mengisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memiliki seorang ibu. Nah, ibunya itu merasa rindu kepada Jurayj sehingga ingin menemui Jurayj. Ketika menemui Jurayj, Jurayj pun tidak menemuinya, tidak menghampirinya karena merasa sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya karena sakit hati, ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau matikan, jangan engkau cabut nyawanya Jurayj ini, anakku ini, sampai engkau berikan fitnah kepadanya dari sampai engkau perlihatkan seorang pelacur kepadanya, sampai engkau berikan fitnah kepada Jurayj berupa seorang wanita yang pelacur." Sampai akhirnya terkabullah doa ibunya itu, datanglah seorang wanita pelacur untuk menggoda Jurayj ini. Karena beliau adalah orang yang ahli ibadah, ditolak, tidak mau menerima ajakannya. Akhirnya si wanita pelacur ini untuk memenuhi hawa nafsunya, sampai akhirnya dia berhubungan dengan pengembala kambing. Sampai setelah berhubungan, hasil daripada hubungan tersebut sampai akhirnya dia melahirkan seorang anak daripada hasil perzinahan tadi dengan pengembala kambing. Setelah lahir anak, ditanya sama orang-orang, "Ini anaknya siapa ini? Kamu kan belum menikah." "Oh, ini anaknya Jurayj." Dituduh, difitnah sama orang pelacur itu. "Ini anaknya Jurayj." Sehingga didatangi Jurayj. Jurayj ini adalah orang yang sangat terkenal, orang-orang yang ibadah. Langsung didatangi, langsung difitnah. Langsung dihancurkan. Tempat ibadahnya dihancurkan, dicaci maki. Habis sudah dicaci maki habis. Sampai akhirnya Jurayj itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jurayj pun memanggil bayi anak daripada seorang pelacur itu, panggil, sehingga bertanya, "Wahai seorang anak, siapa ayah kamu?" Padahal bayi itu masih kecil ya, masih di pangkuan ibunya. "Siapa ayah kamu?" "Oh, sungguhnya ayahku adalah pengembala kambing." Sehingga mereka percaya dengan ucapan Jurayj. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu bayi yang masih disusui oleh ibunya. Itu adalah wanita daripada Bani Israel. Diceritakan bahwa ada seorang wanita dari Bani Israel yang mana memiliki seorang anak yang masih disusui, anaknya masih kecil, anaknya masih di pangkuan ibunya. Ketika itu lewat ada seorang yang gagah mengendarai kuda, penuh dengan wibawa, sehingga ibu itu serentak berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia." Nah, ketika itu anaknya langsung berbicara, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Kemudian datang lagi ada seorang pelayan perempuan. Nah, ibunya ini serentak mengatakan, "Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia." Nah, anaknya langsung mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti pelayan ini." Nah, akhirnya ibunya kaget, bingung. Kok tidak sesuai dengan keinginan ibunya ini? Kenapa? Akhirnya ditanya, "Kenapa kamu menginginkan hal itu?" Nah, anaknya menjawab, padahal masih bayi, sesungguhnya seorang yang mengendari kuda itu adalah orang yang zalim. Tapi pelayan itu adalah pelayan yang sholeh, pelayan perempuan yang ahli ibadah. Ya, sehingga aku ingin menjadi orang tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bayi yang memberikan kesaksian atas kebenaran Nabi Yusuf. Diceritakan di surat Yusuf bahwasannya ketika itu Nabi Yusuf diajak oleh Zulaikha ya, untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah seorang nabi, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menolak ajakan tersebut. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun setelah menolak ajakan daripada Zulaikha lari.
dikejar sama Zulaikha dari belakang sampai ada di depan pintu, ya, mau dibuka pintunya, ditarik sama Zulaikha sehingga baju bagian belakangnya robek, koyak. Ketika dibuka pintunya, di situ mereka berdua mendapatkan suami daripada Zulaikha. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah daripada Nabi Yusuf. Wastabaqal baba wa qad qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa 'adzabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi. Dan mereka berdua saling mengejar untuk menuju ke pintu. Wa qad qamisahu min duburin. Dan kemudian Zulaikha mengoyak daripada bagian belakang baju daripada Nabi Yusuf. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kemudian mereka berdua mendapati suami Zulaikha ada di depan pintu. Langsung serentak Zulaikha langsung mengatakan, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Lihatlah bagaimana kelakuan budak kamu ini. Apa balasan yang paling tepat kepada orang yang menginginkan kejelekan kepada keluarga kamu, kecuali penjara atau mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ya, Zulaikha langsung menuduh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Yusuf membantah, mengatakan, qala hiya rawadatni nafsi. Sesungguhnya dia yang menggoda saya, bukan saya yang menggoda dia. Dia menggoda saya. Wa syahida syahidun min ahliha. In kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-shadiqin. Wa syahida syahidun, dan ada seorang saksi yang bersaksi min ahliha dari keluarganya Zulaikha. Nah, dikatakan di tafsir Tabari bahwasannya sebagaimana diriwayatkan oleh Bin Abbas bahwasannya keluarganya itu adalah anak daripada pamannya, berarti misanannya, anak daripada pamannya Zulaikha, masih kecil, masih bayi, bersaksi, kesaksiannya itu adalah inkan qamisu, apabila bajunya itu dirobek dari bagian depan, maka Zulaikha benar dan Yusuf bohong. Tapi kalau bajunya itu dirobek dari bagian belakang, maka Yusuf benar, Zulaikha salah. Nah, ternyata baju itu dirobek dari bagian belakang, sehingga benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, mendapatkan saksi dari seorang bayi yang masih di pangkuan ibunya. Nah, itu berbicara untuk menyaksikan atas kebenaran daripada Nabi Yusuf. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, bayi daripada Masyitoh. Masyitoh ini adalah pelayan daripada putri Fir'aun. Jadi putri Fir'aun adalah seorang raja, punya putri. Putrinya itu punya pelayan perempuan, namanya Masyitoh. Ketika Masyitoh sedang menyisiri putrinya, gak taunya sisirnya jatuh sampai dia mengucapkan Allahu Akbar, kalimat pengesahan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kaget, putrinya langsung dilaporkan kepada ayahnya Fir'aun. Fir'aun pun murka kepada Masyitoh, langsung diperintahkan untuk menyiapkan siksaan yang sangat pedih kepada Masyitoh. Disiapkan kuali sangat besar, diisi dengan air yang sangat mendidih. Itu Masyitoh dan keluarganya diperintahkan untuk masuk ke dalam kuali tersebut. Nah, sedangkan Masyitoh memiliki seorang bayi, punya bayi, masih kecil bayinya. Nah, adapun untuk dirinya, beliau tidak khawatir sedikit pun kepada dirinya, karena beliau merasa bahwa diri dalam kebenaran. Tapi yang beliau khawatirkan, karena rasa cintanya seorang ibu tidak mungkin terhilangkan. Beliau khawatir kepada anaknya. Masa saya tega menjatuhkan anak saya ke dalam kuali tersebut, menghancurkan, membinasakan anak saya. Itu yang membuat beliau khawatir, sehingga beliau merasa ragu untuk masuk. Sehingga akhirnya anaknya itu, bayinya itu berbicara, dengan izin Allah berbicara, wahai ibuku, masuklah, ayo kita bersama masuk ke dalam kuali tersebut. Ketahuilah sesungguhnya azab akhirat itu lebih pedih, lebih besar daripada azab dunia. Wala adzabul akhirati akbar, azab akhirat lebih pedih daripada azab yang ada di dunia. Nah, sehingga mereka pun setelah ibunya itu merasa tenang, masuk ke kuali tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, bayi daripada ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu al-ukhdud itu adalah lubang yang sangat besar seperti parit. Ashabul ukhdud, ashab itu adalah orang-orang yang membuat parit. Diceritakan bahwasannya ashabul ukhdud ini membuat parit yang sangat besar, kemudian diisi dengan api yang sangat besar. Untuk apa? Disiapkan
mereka menyiapkan itu untuk orang-orang yang beriman ya. Memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam parit tersebut. Nah, ashabul ukhdud. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, qutila ashabul ukhdud." Qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah orang-orang yang membikin parit. Itu orang-orang yang menyiapkan parit yang menyebabkan orang-orang yang beriman binasa. Ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, ketika api-api sudah menunggu orang-orang yang beriman. Dia membuat parit dan juga dia membuat api yang sangat besar di dalam parit tersebut untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Nah, di antara orang-orang yang beriman ini yang diperintahkan untuk masuk ke dalam parit tersebut adalah ada seorang wanita yang memiliki bayi yang masih kecil bayinya, sehingga dia juga sama ceritanya, dia merasa ragu untuk masuk ke parit tersebut karena khawatir kepada anaknya. Nah, akhirnya anaknya berbicara dengan izin Allah, berbicara, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya kamu dalam kebenaran. Kamu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dalam kebenaran. Bersabarlah atas azab yang akan kamu rasakan ini. Sesungguhnya nanti kamu di akhirat akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala." Sehingga ibunya pun setelah merasakan ketenangan masuk dengan anaknya ke dalam parit tersebut. Ini yang keenam. Yang ketujuh, Nabi Yahya. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'lab, Imam Sa'lab. Nah, yang telah saya jelaskan di kajian sebelumnya bahwasanya Nabi Yahya pada umur beliau masih kecil ya. Di riwayat yang lain mengatakan 3 tahun sudah memiliki ilmu yang sangat luas ya, bisa memahami ilmu Taurat ya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di umur beliau sebelum 3 tahun itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Sa'lab bahwa beliau sudah bisa berbicara. Yang mana pada umur yang biasanya pada umur tersebut belum bisa berbicara. Ini Nabi Yahya, anak daripada Nabi Zakaria. Yang kedelapan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya beliau ketika beliau ada di dalam asuhan daripada Siti Halimah, Sayyidah Halimah, waktu itu masih kecil beliau Rasulullah kan, ketika dititipkan kepada Sayyidah Halimah itu masih kecil, masih belum bisa berbicara. Seharusnya pada umur yang seharusnya tidak bisa berbicara, beliau berbicara. Beliau mengatakan, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Bicara. Ini adalah 8 orang yang mampu bisa berbicara ketika mereka masih dalam pangkuan ibunya. 8 orang. Di antaranya adalah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa beliau mengatakan, "Qala ini Abdullah." Sungguhnya aku adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai ucapannya dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya seseorang itu kalau berbicara, pertama kali berbicara ketika ditanya, dia akan mengatakan, saya akan menyebutkan namanya. Saya ini adalah fulan bin fulan. Mengenalkan dirinya. Tapi Nabi Isa enggak. Nabi Isa pertama kali yang diucapkan Nabi Isa apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebutkan namanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Isa tahu apa yang akan terjadi kepada umatnya nantinya. Nah, sehingga terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Isa, bahwasanya Nasara ini, kaum Nasrani, mereka sekarang ini mereka menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Nah, ibunya Siti Maryam adalah istri Tuhan. Itu sangkaan mereka. Ya, oleh karena itu Nabi Isa di awal perkataan beliau memulai untuk mensucikan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan bahwa Allah itu enggak punya anak, enggak punya istri. Dan sesungguhnya saya ini adalah hambanya Allah, abdun, hamba Allah. Saya ini Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saya ini bukan seperti apa yang kamu sangka, bukan seperti apa yang kalian sangka. Saya ini bukan anak Tuhan. Ibu saya bukan istri Tuhan. Saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti manusia biasa. Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, saya juga sama. Tapi saya diciptakan tanpa seorang ayah. Nah, saya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ataniyal kitab. Saya telah diberikan kitab. Kitab di sini artinya kitab Taurat. Ya. Karena beliau mendapatkan kitab Injil itu nanti ketika beliau sudah diutus menjadi nabi. Artinya kita diberikan kitab, arti kefahaman dalam membaca kitab Taurat. Tapi ada pendapat yang lain Injil.
Ya, ada pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Injil, artinya apa? Bukan ketika itu, tapi nanti ketika menjadi nabi dia akan diberikan kitab, yaitu apa? Kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan telah menjadikan aku nabi. Bukan berarti ketika itu, ya. Karena ketika itu dia masih bayi, beliau masih bayi, masih di pangkuan ibunya. Karena tidak ada seorang nabi yang diutus menjadi nabi kecuali pada umur 40 tahun. Rasulullah SAW diutus menjadi nabi pada umur 40 tahun. Kenapa? Karena umur 40 tahun itu adalah umur kesempurnaan akal. Seorang manusia itu akalnya sempurna itu pada umur 40 tahun. Nah, sangat pantas bagi seorang itu menjadi nabi ketika akalnya sudah sempurna 40 tahun. Nah, kalau masih menjadi bayi, tidak mungkin untuk menjadi nabi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga maksud daripada ayat ini adalah wa ja'ala nabiyya, nanti ketika sudah mencapai umur 40 tahun, Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Sebagaimana yang difahami oleh sebagian ahli tafsir di kalimat sebelumnya, wa atani alkitab, yaitu setelah menjadi nabi akan diberikan kitab Injil. Wa ja'alani mubarakan, dan telah menjadikan aku penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku keberkahan. Keberkahan apa? Artinya manfaat. Orang-orang yang mengikuti aku akan mendapatkan manfaat. Nah, ada riwayat yang lain mengatakan bahwa keberkahan di sini artinya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Perintah kebaikan, memerintahkan kebaikan dan melarang daripada kejelekan, ya, kemungkaran. Karena ketika seorang memerintahkan kebaikan, maka akan mendapatkan keberkahan. Orang-orang itu akan mengikuti daripada perintah tersebut. Nah, ketika ada suatu kesalahan kemudian dilarang dari perbuatan tersebut, nah, maka akan terhasilkan adanya keberkahan di situ. Apa itu? Terhalanginya mereka daripada perbuatan yang jelek, perbuatan kemungkaran. Itu maksud daripada mubarakan, keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku penuh dengan keberkahan aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Ya. Dimanapun aku berada, aku selalu membawa keberkahan. Artinya selalu memberikan manfaat kepada umat. Selalu memberikan manfaat kepada umat. Nah, dan itu bukan hanya Nabi Isa saja, semua nabi seperti itu. Semua nabi selalu membawa manfaat, membawa keberkahan. Wa ausani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadaku bi sholati, dengan salat, wa zakat, dan zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Ya. Maksud daripada ayat ini sama seperti apa yang dibahas di pembahasan Nabi Yahya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya mengenai Nabi Yahya, apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Yahya daripada zakat, ya. Pembahasannya sama, jelasannya sama. Nah, sholat di sini, ya, ini juga menunjukkan bahwasannya ibadah sholat itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja, disyariatkan di zaman Nabi, di agama Islam saja, untuk umat Nabi Muhammad saja, tapi di umat sebelumnya sudah disyariatkan sholat. Tapi hanya saja caranya berbeda. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Wa ausani bis shalah. Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada Nabi Isa salat, untuk melaksanakan salat. Ini menjadi dalil bahwasannya ibadah salat itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa ausani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Wa barran biwalidati, ya, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, ya. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat nanti akan diturunkan, ya. Nabi Isa akan diturunkan untuk memerangi Dajjal dan pasukannya. Berarti menunjukkan bahwasannya sampai sekarang Nabi Isa masih beribadah kepada Allah, masih melaksanakan sholat, masih zakat, ya. Itu mensucikan dirinya, mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang kotor. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan juga untuk berbakti kepada ibuku. Nah, Nabi Isa enggak punya ayah soalnya. Wa barran biwalidati, dan untuk berbakti, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Ya. Di sini Nabi Isa setelah menyebutkan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu Nabi Isa membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sering sekali di dalam Al-Qur'an membarengkan, ya, menyertakan di antara taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga Nabi Isa ingin mengikuti, ya, apa yang ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, sehingga beliau membarengkan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tuanya. Beliau sebutkan terlebih dahulu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ausani bisolati wa zakati, dan telah mewasiatkan kepadaku dengan ibadah salat dan zakat. Kemudian setelah itu baru disebutkan berbakti kepada ibunya, wa barran biwalidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan aku jabbaran, orang yang sombong, syaqiyya, orang yang celaka. Karena orang yang berbakti kepada orang tuanya itu tidak mungkin memiliki sifat sombong, dan kehidupannya pasti dengan penuh kebahagiaan, tidak mungkin dia celaka. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa al-jabbar syaqi alladzi yaqtul 'alal ghadab. Orang yang sombong, yang celaka itu adalah orang-orang yang membunuh dalam keadaan marah. Ketika marah dia melampiaskannya dengan membunuh. Ini orang jabbar syaqi. Ini yang dimaksud dengan al-jabbar syaqi. Berkata sebagian salaf bahwasanya kamu tidak akan mendapatkan seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang sombong dan celaka. Karena orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak mungkin celaka, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa dalam firman-Nya Allah, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu akan menyebabkan hatinya menjadi hati yang bersih, yang terhindar daripada sifat sombong, dan juga menjadikan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan, Ya, diriwayatkan bahwasanya ada perempuan yang melihat Nabi Isa memiliki mukjizat yang sangat besar, bisa menghidupkan orang yang mati, ya, bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit bisa disembuhkan, sehingga perempuan ini mengatakan alangkah mulianya seorang ibu yang melahirkan Nabi Isa ini. Nabi Isa pun menjawab orang tersebut, alangkah mulianya orang yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengikuti apa yang ada di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dan walam yakun jabbaran asya, dan tidak menjadi orang yang sombong dan orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagiku di hari aku dilahirkan, di hari aku mati, dan di hari aku diutus. Ini juga menunjukkan bahwasannya beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Tuhan, tapi beliau adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, manusia biasa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepadanya kematian. Karena beliau katakan yauma amutu, keselamatan bagiku di hari aku mati. Berarti berarti pasti beliau akan ajal itu pasti akan menjemput beliau. Sama seperti manusia biasa. Wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini juga sebagaimana yang saya jelaskan di pembahasan tentang Nabi Yahya, bahwasanya Nabi Isa itu mengatakan bahwa Nabi Yahya itu lebih mulia dari dirinya. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu mendapatkan keselamatan dari Allah, tapi Nabi Isa mengucapkan selamat untuk dirinya sendiri. Ya. Beliau katakan wassalamu alayya, keselamatan bagimu. Tapi Nabi Isa Nabi Yahya enggak, salamun alaihi, keselamatan baginya. Allah yang mengatakan keselamatan bagi Nabi Yahya. Nah, sehingga Nabi Isa mengatakan bahwa engkau lebih mulia dari aku. Kenapa? Karena engkau telah mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku menyelamatkan diriku sendiri, mengucapkan selamat kepada diriku sendiri. Ya. Sebagaimana sudah kami jelaskan di kajian-kajian sebelumnya. Kemudian insya Allah di kajian setelahnya ini kita akan membahas bagaimana apa yang terjadi terhadap orang-orang, terhadap manusia
terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Nah, bukan di zaman beliau saja, sampai zaman sekarang sangkaan-sangkaan itu masih ada. Nah, itu akan dibahas, kita semuanya akan membahas semuanya. Bahwasannya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu memiliki sangkaan yang sangat banyak, sampai mereka ada terbagi menjadi beberapa tergolong beberapa golongan, sampai terbagi menjadi beberapa golongan di dalam pendapat-pendapat yang berbeda, dalam sangkaan yang berbeda mengenai Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, ada yang mengatakan enggak, Tuhan itu ada 3, Isa, Allah sama Maryam. Ada yang mengatakan enggak lagi. Nah, banyak daripada pendapat-pendapat sehingga terbentuklah banyaknya golongan mengenai Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi sangkaan atau pendapat yang paling benar adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas di kajian setelahnya ini. Insya Allah ini bisa menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa mengikuti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang dianut oleh Nabi Isa, daripada keberkahan ibadah yang diterima oleh Nabi Isa bisa kita ikuti semuanya, daripada semangatnya beliau untuk menerima daripada amanat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membanggakan orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan 'indaka li syarri ma sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.